Oke, baik kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi ya. Ini orang yang sama dengan yang minggu sebelumnya kan ya? Atau orang yang Iya, berbeda? Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Sama, Pak. Ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah melakukan praktikum secara offline atau secara luring, kita kali ini akan melakukan praktikum secara daring. Untuk materi pada sore hari ini adalah tentang analisis kualitatif ya, aspirin pada tablet ya. Nanti kita akan simulasikan analisis aspirin ini dengan menggunakan metode KLT. Nah, mungkin nanti kalau koneksi saya terputus ya, silakan saya di WA ya. Mungkin salah satu nanti jadi ada yang ngontrol gitu ya, biar nanti enggak saya ngomong sendiri ternyata offline gitu kan. Oke, baik. Sudah dilihat materi videonya di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Kita coba lihat sama-sama lagi ya. Nanti sambil sedikit saya jelaskan terkait materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita akan menyaksikan video terkait dengan praktikum ini pemisahan aspirin. Nah, nanti mungkin kita istilahnya tekniknya sama ya, tapi nanti kita akan terapkan di untuk jurnal keringnya atau data praktikumnya akan kita terapkan di tablet aspirin ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan tentu saja yaitu plat KLT. Ya. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah dapatkan ketika pertama kali kita melakukan praktikum offline ya. Jadi ada plat KLT yang nanti dibuat atau ditandai ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya kalau secara umum ya intinya dari jarak bawah ya ke totolan itu nanti jangan sampai itu istilahnya terbasahi atau istilahnya tercelupkan dengan LW-nya. Jadi kita usahakan nanti tanda batas bawah itu di atas dari batas L1 yang kita buat. Jadi biasanya kita kalau LW-nya kita buat tingginya 1 cm, itu nanti kita buat tanda batas start awal untuk penotolannya adalah di atas 1 cm. Ya, kalau di video ini dia membuat jaraknya 3 cm dari ujung bawah dan 1 cm dari ujung atas. Nah, kalau dari ujung atasnya yang kita biasanya buat adalah setengah senti ya. Nah, ini tiap penelitian memang atau tiap praktikum memang beda-beda. Gitu. Oke, plat KLT kita siapkan. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu sampel obat yang mengandung aspirin, ya, tablet aspirin yang sudah dipreparasi ya. Ini tidak disampaikan cara preparasinya, tapi secara umum preparasinya biasanya kita gunakan preparasi pada cair atau mudahnya sederhananya adalah kita larutkan dengan menggunakan pelarut yang sesuai gitu. Kita akan nanti duga apakah benar ada kandungan aspirin pada sampel obat tersebut.
ini sampel aspirin dalam hal ini adalah standar ya. Jadi standar yang akan nanti kita bandingkan. Apakah dia nanti punya nilai RF yang sama dengan sampel atau tidak. Nah, kemudian ada etanol, asam astat, Aquades. Ini biasanya untuk LUN-nya untuk dicampur dan nanti dimasukkan ke dalam chamber ya. Nah, ini pembuatan larutan LUN atau fase gerak ya. Biasanya kalau kita kerjakan di lab, biasanya itu fase gerak perbandingannya macam-macam ya. Kalau dalam hal ini perbandingannya adalah 3:1:2,5. Banding 12 ya, 12 banding 5 tadi ya. Nah, ini didiamkan. Kalau di praktikum kita menggunakan chamber ya. Ini kalau di sini di video ini menggunakan beaker glass, kalau kita menggunakan chamber, dan didiamkannya itu istilahnya untuk dijenuhkan ya. Biasanya kita kasih kertas saring ya. Gunanya untuk melihat sebagai indikasi kalau kertas saringnya sudah basah sampai atas, berarti dia larutannya sudah jenuh dan siap untuk digunakan. Nah, kalau dalam video ini sepertinya dia tidak menggunakan kertas saring ya. Nah, selanjutnya kita siapkan plat KLT-nya dan kita tentukan dengan senyawa sampel dan standar ya. Oke, setelah standar ya, tadi standar. Kemudian yang kedua adalah sampel yang kita duga mengandung aspirin atau asetosal. Kita totalkan di sebelahnya. Karena analisisnya adalah analisis kualitatif ya, jadi pada proses ini kita mengabaikan berapa mili kadarnya, terus kemudian totalannya berapa kali, itu kita abaikan. Tapi nanti kalau kita mau meneliti terkait dengan analisis kuantitatif ya, dengan menggunakan KLT, semuanya harus terukur ya. Jadi mulai dari larutan yang akan kita totalkan, kemudian penotolannya itu harus menggunakan grup pipet yang standar ya. Terus idealnya nanti diameter totalannya adalah 2 mm. Jadi kalau analisis kuantitatif semuanya harus terukur gitu ya. Kalau hari ini kita belajarnya analisis kualitatif, jadi semuanya tidak perlu terukur ya. Yang penting kita tidak ada kontaminasi atau tidak tercampur antara sampel dan standar ya, atau bahan-bahan lain ketika kita mempersiapkan preparasinya gitu. Itu sudah ada nodanya ya. Nah, idealnya sebelum kita eluasi ya, kemarin saya lupa kita melakukan apa enggak ya. Jadi sebelum kita lakukan eluasi, biasanya kan senyawa itu tidak kelihatan ya, tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, biasanya kita lihat dulu di bawah sinar UV-nya dulu. Sudah tampak nodanya belum? Nah, start awalnya. Nah, supaya nanti kita tahu bahwa di awal itu
sudah ada nodanya, ada satu noda yang nanti akan terpisahkan apa enggak gitu kan. Nah, karena kadang-kadang biasanya utamanya kalau kita melakukan analisa ini dengan proses ekstraksi dengan sampel yang sangat kecil, biasanya ya kadarnya sangat kecil, kita totolkan itu startnya sudah nggak ada gitu ya. Yang tertotolkan hanya pelarutnya saja, nggak ada senyawa aktifnya. Sehingga kita kalau bisa kita cek dulu di bawah sinar UV apakah benar yang kita totolkan itu benar ada nodanya apa enggak gitu. Tapi kalau di sini kita sudah kelihatan ya ada nodanya di sini ya, ada basanya ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah dikeringkan dan ini sudah jenuh ya, selanjutnya kita celupkan. Kita tutup. Ya, ini memang proses yang paling lama ya dibandingkan yang lainnya tadi. Kita kemarin nunggunya pun lebih dari setengah jam. Setelah diamati di bawah sinar UV, nah ini kalau tadi kita lihat di videonya ya, mana ya, back sedikit. Nah, ini sayangnya hasil yang Mbaknya lakukan itu nggak kelihatan ya. Nah, entah karena ini memang videonya kami ngambilnya atau kita ngambilnya dari internet ya. Entah ini plat KLT-nya sudah menggunakan GF254 apa enggak gitu kan. Nah, yang kita pakai kemarin, yang kita pakai di Akvar itu kemarin menggunakan plat KLT 254, GF254. Artinya ketika dikenakan sinar UV yang kemarin box itu kan, itu ada tulisan 254, dia panjang gelombang 254, nanti dia akan berpendar warnanya hijau dan nodanya akan gelap gitu ya. Nah, kita nggak tahu di sini yang dipakai apakah GF254 apa enggak. Kalau dari hasilnya sih ini sepertinya bukan GF254, jadi kita nggak tahu ini ada kelihatan nilai RF-nya apa enggak gitu. Nah, si peneliti ini atau di video ini dia melanjutkan dengan menggunakan pengerokan ya. Kita lihat nanti sampai habis. Dia melanjutkan dengan analisis kuantitatif. Ya, sebenarnya kita untuk praktikum kali ini kita stop sampai di sini aja, sebenarnya sudah cukup ya. Untuk selanjutnya itu sekedar pengetahuan tambahan. Tapi kita lihat aja nggak apa-apa. Jadi dia ini melanjutkan analisisnya untuk di literasi ya. Jadi dia melakukan KLT-nya untuk KLT preparatif.
ya, ditambahkan indikator PP. Ini untuk analisis kuantitatifnya ya. Jadi KLT itu bisa dilanjutkan dengan metode yang lain ya. KLT dengan cara pemisahannya atau memisahkannya dari campuran-campuran itu, yang metode lainnya itu digunakan untuk analisis kuantitatifnya. Tapi harusnya KLT-nya tadi sebelum pengerokan harusnya muncul dulu ya. Jadi noda yang mana yang sama seperti standarnya itu yang dikerok, kemudian itu yang nanti ditentukan gitu ya. Jadi terpisah dulu, dikerok, baru diuji menggunakan metode yang lain ini. Nah, sayangnya tadi hasil KLT-nya yang disinari pakai UV tadi nggak kelihatan ya. Jadi yang dikerok adalah noda yang terbentuk. Itu harusnya. Ya, dititrasi sampai warnanya pink, soft, atau dia di sini kelihatannya ungu ya. Ya, oke, jadi itu cukup. Saya rasa jadi KLT yang kita lakukan pada sore hari ini kita akan membahas hanya tentang analisis kualitatifnya saja, bukan analisis kuantitatifnya. Oke, saya stop sharing dulu. Kita akan lihat, coba kalian cek di Google Classroom, sudah saya share materi praktikum pada sore hari ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah keluar ya, nanti silakan kalian cek di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, ini ada data analisis kualitatif dari aspirin. Mungkin sebelum kita bahas, ada yang mau ditanyakan? Halo? Mungkin sebelum kita... Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Ya, Pak, tadi itu nggak pakai digarisi sama dikasih tanda A ataupun B ya, Pak ya? Berarti ya, Pak. Cuman tetesan gitu aja ya, Pak ya? Ya, jadi intinya garis atau yang kemarin kita lakukan ada tanda titik atau terus kemudian ada tanda A, B, C itu untuk memudahkan dan supaya kita nggak lupa ya Bu. Nah, ada beberapa pendapat ya bahwa kalau kita garisi, jadi plat KLT misalkan ya, saya punya plat KLT gitu ya misalkan, kelihatan HP-nya. Nah, misalkan ada plat KLT, sebentar. Nah, ada plat KLT ya, terus kemudian kita garisi, terus ternyata cara menggarisnya itu agak apa istilahnya ya, agak terlalu dalam gitu ya, itu bisa merusak silika gelnya Bu, silika yang ada di plat yang putihnya itu. Nah, itu ada beberapa pendapat bahwa kalau itu sudah rusak, nanti proses eluasinya dia bisa nggak maksimal, nggak bulat ser gitu ya.
Yang idealnya kan bulatnya. Itu karena ada yang sudah rusak, akhirnya nanti kayak kepotong gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau kita garisinya pelan gitu aja saya rasa nggak masalah. Jadi boleh nggak atau harus ditandai apa enggak itu kembali lagi ke masing-masing. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk tetap ada tandanya karena itu menjadi penting nanti ya supaya startnya sama. Kalau kita nggak tandai atau nggak pakai garis itu kadang-kadang nggak lurus gitu ya, garisnya nggak lurus gitu sehingga nanti untuk mengukur RF-nya pun susah. Nah, jadi kalau saya biasanya tetap kita kasih tanda tapi tandanya garisnya tipis dan pensil yang kita pakai biasanya pensil yang tumpul saja ya biar nggak merusak dan nanti mengganggu hasil akhir dari evaluasinya nilai RF-nya. Oke, bagus pertanyaannya Bu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Yang sekiranya Pak kemarin kok nggak sama dengan yang di video gitu misalkan. Ada Bu? Atau yang lain? Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ke data praktikum analisis ya. Nah, ini nanti jenengan semuanya bisa buka sendiri ya. Data apa istilahnya ya? Jurnal kering ya, data yang akan nanti jenengan gunakan untuk laporan. Jadi ini ada analisis aspirin dalam tablet dengan metode kromatografi lapis tipis. Oh, sebentar. Ini belum saya share. Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Nah, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi ini ada prosedur ya, analisis aspirin dalam tablet dengan metode kromatografi lapis tipis. Nah, sekali lagi yang kita tekankan pada praktikum atau mata kuliah kimia farmasi 1 ini adalah analisis kualitatif. Jadi bayangannya bahwa kita menjumpai misalkan ada satu tablet yang kita nggak tahu itu isinya apa, tapi kita duga tablet tersebut adalah tablet yang mengandung aspirin, gitu kan? Nah, terus kemudian kita akan mencoba mengetahui kandungan dari tablet tersebut dengan metode kromatografi lapis tipis. Nah, preparasi yang pertama dilakukan tentu saja kita harus mencari larutan pengembang atau eluen. Ya, yang perlu dicatat untuk mencari eluen mungkin sudah disampaikan di teorinya ya. Mungkin saya rasa di teori mungkin kalian kemarin waktu diajari Bu Mila dijelaskan bagaimana cara mencari eluen. Nah, untuk mencari eluen, cara yang pertama yaitu dengan mencari jurnal atau artikel yang mirip dengan senyawa yang akan kita atau yang akan kita analisis. Misalkan aspirin, berarti kita cari jurnal yang dia membahas atau menganalisis aspirin dengan metode KLT. Dan biasanya di situ ada macam-macam, nggak hanya satu eluen atau satu larutan pengembang. Ada beberapa biasanya. Nah, dari situ biasanya kita nanti langsung melihat kemungkinan hasil terbaiknya gimana. Nah, hasil terbaiknya dilihat dari apanya, Pak? Kalau analisis kualitatif kembali lagi dari nilai RF-nya. Jadi dari artikel tersebut kita lihat nilai RF-nya. Oh, ternyata nilai RF-nya rata-rata antara 0,6 misalkan. Nah, RF yang baik adalah RF yang antara 0,2 sampai 0,6. 0,8. Jadi kalau 0,6 itu termasuk yang baik. Nah, itu nanti bisa kita gunakan. Nah, jadi yang pertama caranya adalah untuk mencari nilai atau mencari larutan pengembang atau eluen ini dengan cara mencari artikel ilmiah ya. Kalau misalkan Pak ternyata artikel ilmiahnya itu nggak ketemu Pak, nggak ada artikel ilmiah yang membahas tentang aspirin misalkan. Nah itu kita bisa mencari senyawa yang mirip. Nah aspirin itu kandungannya apa? Atau nama lainnya asam asetil salisilat ya.
asetosal, gitu kan. Nah, kalau kita nggak nemu, kita bisa cari yang kandungannya mungkin nggak jauh beda, misalkan asam salisilat atau metil salisilat. Nah, itu masih biasanya agak sedikit sama sifatnya ya. Kepolarannya agak sedikit sama, meskipun ya nggak sama 100%, tapi agak sama. Nah, itu kita bisa gunakan. Nah, setelah kita menemukan itu, biasanya kita nanti melakukan yang namanya trial and error. Ya, kita coba, kita evaluasi. Kalau nilai RF-nya sudah baik, antara 0,2 sampai 0,8, nanti kita bisa gunakan untuk uji pada sampel. Gitu ya. Nah, ini kalian sudah dikasih data bahwa larutan pengembang yang digunakan adalah toluen, etil asetat, dan metanol. Nah, ini kalau kalian analisis ya, nanti bisa dimasukkan pembahasan untuk kalian silakan mencari ya sifat-sifat dari toluen, etil asetat, dan metanol. Nah, kalau saya jelaskan secara singkat, toluen ini nanti mewakili pelarut pengembang yang sifatnya nonpolar. Nah, kemudian metanol ini mewakili yang sifatnya polar. Sedangkan etil asetat ini biasanya dia digunakan yang ada asetat-asetatnya ini itu mempunyai sifat polar tapi juga dia punya sifat keasaman. Ya. Jadi dia nanti berkontribusi terhadap sifat eluen-nya. Nah, sifat asam. Nah, berhubung memang biasanya bahan obat itu ada yang sifatnya asam ya. Aspirin kan yang asam salisilat ini kan dia juga punya sifat asam sehingga kita perlu penyeimbang nggak hanya eluen yang sifatnya polar dan non-polar, tapi kita juga biasanya menggunakan eluen yang sifatnya juga mirip, ada keasamannya. Kita menggunakan etil asetat ini. Nah, sehingga nanti supaya nodanya itu bisa naik, ketarik sama eluennya. Nah, jadi memang kita cari sebenarnya adalah eluen yang dia bisa menarik bahan aktifnya atau punya sifat kepolaran yang mirip dengan bahan aktif sehingga nanti bahan aktifnya bisa ketarik dan nanti bisa sampai ke nilai RF yang 0,2 sampai 0,8 tadi. Ya. Jadi nanti silakan kalau penasaran nanti bisa ditambahkan di situ atau dicari tahu sifat kepolaran dari toluen, etil asetat, dan metanol. Oke. Bentar ya. Oke, tadi sudah terkait dengan eluen atau fase geraknya. Nah, sekarang yang kedua yang dipersiapkan adalah preparasi sampelnya. Nah, sampel ini kalau kita tahu atau menduganya ada kandungannya, misalkan kayak kita praktikum ini kan tahu kandungan aspirinnya sekian, tabletnya kita pakai tablet asli ya. Tapi kalau misalkan, Pak, saya nggak tahu tablet ini isinya apa, atau saya nggak tahu senyawanya ini apa. Nah, itu bisa blinded aja, artinya kita menggunakan timbangan yang paling normal atau yang paling minim ya. Ya, biasanya dengan menggunakan massa kurang lebih 50 mg ini nanti kita add 50 ml sehingga nanti menghasilkan 1000 ppm sampel gitu kan. 1000 ppm sampel dan kita larutkan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kita bisa trial. Kalau misalkan, Pak, saya nggak tahu ini sampelnya dia bisa larut air atau enggak, atau bisa larut etanol apa enggak. Nah, biasanya paling mudah kita pilih pelarut universal, istilahnya adalah pelarut yang bisa hampir semua melarutkan senyawa organik, yaitu kita menggunakan etanol. Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan etanol untuk melarutkan senyawa-senyawa organik secara umum gitu ya. Nah, dari situ nanti biasanya seperti yang saya bilang tadi, untuk sampel ini kita preparasi. Untuk KLT itu biasanya konsentrasinya yang bisa terbaca atau bisa diamati secara kasat mata itu antara 1000 sampai 10.000 ppm. Ya.
Jadi kita buat sampel yang untuk siap ditotolkan itu antara rentang 1000 sampai 10.000. Nah, dalam hal ini yang kita buat adalah 50 mg at 50 ml ya. Itu nanti kalau dihitung kurang lebih ada 1000 ppm gitu. Oke. Sebentar. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk standar juga sama ya. Kita nanti akan buat standar dengan konsentrasi kurang lebih antara 1000 sampai 10.000 ppm. Nah, dalam praktikum ini kita buat larutan standarnya yaitu 50 mg at 50 ml yaitu nanti ketemunya juga 1000 ppm. Ya. Gimana Pak kok bisa jadi 1000 ppm? Ya, ada yang masih belum bisa menghitung atau mengkonversi dari penimbangan miligram diatkan 50 ml menjadi ppm? Ada yang masih belum bisa? Halo? Ya, nanti Bisa tapi masih bingung, Pak. ya, kuncinya adalah satuannya ppm itu adalah part per million atau kalau bisa dihafalkan mudahnya adalah miligram per liter. Ya, jadi kalau dalam hal ini miligram dalam 50 ml, nah 50 ml ini kita ubah jadi liter. Berarti 50 ml kan sama dengan 0,05 liter. Ya, nanti satuan belakangnya miligram per liternya tinggal ngikut, angkanya kita bagi, berarti 50 bagi 0,05. 50 bagi 0,05 itu ketemunya 1000 miligram per liter atau 1000 ppm. Gitu. Jadi gampang aslinya ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan masih bingung nanti bisa diskusi dengan saya. Oke, kita sudah menyiapkan fase gerak tadi ya, yang pertama, kemudian yang kedua sampel dan standar, yang ketiga kita menyiapkan plat KLT-nya. Nah, plat KLT-nya seperti tadi yang kita bahas, kita punya jarak tanda batas bawah dan tanda batas atas, kita sesuaikan dengan tinggi LUN yang akan kita buat, gitu ya. Kemudian ditotolkan sebanyak 2 mikroliter sampai lurus dengan kode yang telah dibuat. Nah, ini kalau secara kuantitatif ini pakai mikropipet ya, jadi harus terukur. Kemudian jarak totolan tidak kurang dari 1,5 cm. Ya, ini kalau misalkan kita terbatas plat KLT-nya bisa 1 cm nggak masalah ya. Jadi kalau kita plat KLT-nya ideal ya punya plat KLT yang cukup, kita bisa jarak antar totolannya 1,5 cm ya. Karena kalau terlalu kurang dari 1 cm biasanya itu nanti akan ada kontak ya, sehingga nanti pas dieluasi, saya pernah kejadian itu ketika dieluasi itu agak gandeng gitu ya, nodanya gitu, terlalu mepet gitu. Kemudian setelah semua ditotolkan, dimasukkan ke dalam plat, dimasukkan ke chamber yang berisi LUN, baseline jangan sampai tercelup LUN. Terus kemudian nanti kita tunggu sampai mencapai garis batas atas ya. Nah, kemudian diangkat, pakai plat, dikeringkan dan ditaruh di lemari asam, dinyalakan exhaust-nya. Ini biasanya karena bau ya, bau etil astatnya itu yang mengganggu ya, jadi harus pakai lemari asam. Setelah itu kita keringkan dan kita amati di bawah sinar UV 254 ya. Tadi karena kita menggunakan GF 254 artinya dia punya F-nya itu tahu ya, G itu adalah gips ya, F-nya itu fluorescent, jadi gips itu bahan gipsum yang nanti dipakai atau silika gel yang dipakai itu ada campuran gipsumnya dan ada fluorescennya, ada fluornya di situ yang bisa berpendar pada 254 nanometer gitu. Kemudian kita hitung jarak tempuh nodanya dan jarak tempuh LUN-nya dengan menggunakan bantuan aplikator kalau kita punya aplikator. Jadi ada alat yang sudah ada garisnya, ada
ada penggarisnya gitu ya, jadi kita nggak perlu pakai penggaris, jadi ada semacam kotak yang sudah ada apa istilahnya ukuran penggarisnya, jadi tinggal kita tempelkan dan itu kita langsung bisa hitung nilai RF-nya. Kalau nggak ada kita bisa menggunakan penggaris. Setelah itu kita hitung nilai RF-nya dan kita bandingkan antara nilai RF sampel dan RF pembanding. Kalau dia punya nilai RF yang sama, berarti dia memiliki nilai atau memiliki kandungan yang sama. Nah, mungkin kemarin sempat saya bahas ya, lupa apa enggak saya nggak tahu ya. Saya kira kalau sudah saya bahas, batasnya berapa Pak? Bahwa itu nilai RF-nya itu bisa dianggap sama dan nodanya itu dianggap punya kandungan yang sama. Misalkan sampel mengandung atau memiliki RF 0,65. Terus kemudian standar punya RF 0,63. Nah, 0,65 sama 0,63 ini kan beda dikit ya. Nah, apakah itu bisa dianggap sama? Ataukah kalau misalkan ada RF satunya lagi 0,6. Nah, apakah dia juga nanti bisa dianggap punya nilai RF yang sama dan punya kandungan yang sama? Nah, jawabannya ada yang masih ingat mungkin? Masih sama, Pak. Masih sama ya. Pak. Nah, kalau dia hanya selisihnya 0,05, itu kalau pengalaman saya itu masih memiliki kandungan yang sama ya. Tapi kalau lebih dari itu bisa kita ragu-ragu, dan untuk membuktikannya apakah dia punya kandungan yang sama apa enggak, kita bisa evaluasi ulang dengan menggunakan eluen yang berbeda. Kalau nilai RF-nya tetap sama ya, atau mendekati seperti tadi itu, berarti kita yakin bahwa sampel ini merupakan sampel yang sama. Nah, itu jadi intinya kalau selisihnya nggak banyak, kita tetap bisa menganggapnya sama. Tapi kalau agak jauh dan kita mulai ragu-ragu, kita bisa menggunakan elemen yang lain ya. Jangan elemen yang sama. Elemen yang lain misalkan komposisinya kita ubah sedikit gitu ya. Yang awalnya mungkin tadi berapa? 3:1:5 misalkan, itu kita bisa ubah jadi 2:1:6 gitu. Jadi nanti kita bisa lihat apakah RF yang terbentuk masih sama. Kalau masih sama berarti memang dia memiliki kandungan yang sama. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu nanti kita hitung nilai RF-nya, dan ini kalian ada data nilai RF yang sudah saya sediakan ya. Nanti tinggal masing-masing kelompok ya menghitung nilai RF-nya dan menentukan kira-kira apakah sampel yang tadi kita analisis atau yang kita uji dengan menggunakan KLT ini benar-benar mengandung aspirin atau tidak gitu ya. Nah, ini ada tabel. Tabel di sini nanti ini kelompok kemarin dibagi 3 kan ya, 1, 2, 3. Nanti ini silakan, ini keliru ya, diganti 1, 2, 3. Kemudian nanti kalian tentukan juga ya berapa eluen yang akan kalian buat atau yang akan kalian gunakan. Berapa ini data bejananya. Ya, Pak, kok beda-beda bejananya, Pak? Ya, iya, memang dibuat beda ya. Jadi biar kalian nggak saling nyontoh gitu kan. Nah, nanti silakan kalian ukur. Ya, ini sudah dikasih data panjang, lebar, tinggi bejananya. Kemudian sudah diminta membuat eluen dengan tinggi bejana 1,5 cm. Ini dalam satuan cm ya semuanya. Ada yang untuk kelompok 3 nanti membuat eluen dengan tinggi 1 cm ini ya. Terus kemudian jarak fase gerak. Nah, ini artinya jarak tempuh noda. Ini hasilnya ya. Sebelah sini jarak tempuh noda. Jarak tempuh eluen, jarak tempuh fase gerak. Kemudian jarak noda sampel ya. Terus kemudian ada jarak noda sampel plus standar. Jadi ini istilahnya sebagai kontrol adisi ya. Jadi ditambahkan antara sampel dan standar ya. Terus kemudian ada juga jarak standar. Nah, fungsinya apa Pak? Kok ditambahkan
senyawa ini. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa dua noda tersebut merupakan noda atau senyawa yang sama. Ya, caranya gimana? Dicampur jadi satu. Nah, kalau nanti di situ terpisah, ada kemungkinan muncul dua noda. Oh, berarti ini sudah berpotensi bukan senyawa yang sama. Tapi kalau tidak ada pemisahan noda yang untuk ini ya, yang jarak noda sampel dan standar. Nah, ini artinya kan dia nodanya cuma satu ya. Ini juga nodanya cuma satu yang teramati, berarti dia memang secara kasat mata atau secara data yang tampil di sini antara standar dan sampel memiliki kandungan yang sama. Gitu. Oke. Terus kemudian nanti setelah kalian hitung itu, nanti silahkan dijawab pertanyaan ini dan dimasukkan ke dalam pembahasan. Ya, saya rasa semuanya sudah bisa menjawabnya karena tadi sudah saya jelaskan ya secara umum. Ini semuanya yang ada di pertanyaan ini sudah saya jelaskan semua. Jadi tinggal nanti kalian menuliskan di laporan praktikumnya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompok 3 itu pakainya berarti yang nomor 4 ya, Pak ya, datanya? Iya. Kan kelompoknya kemarin 1, 2, dan 3. Ini yang 2, 3, 4 ini langsung ganti 1, 2, 3 gitu aja ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Itu pembahasannya itu berarti menjawab pertanyaan yang ini ya, Pak. Iya, menjawab pertanyaan ini aja cukup. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Nanti silakan dikerjakan laporannya, disesuaikan dengan ini pertanyaan dan pembahasannya nanti silakan gunakan bahasa kalian sendiri, tulis dengan bahasa kalian sendiri, jadi nggak perlu nyontoh temennya ya, supaya nanti paham dan punya gambaran apa sih maksudnya KLT ini. Karena KLT ini nanti di ujian kompetensi itu termasuk materi yang muncul ya, atau yang sering muncul untuk bidang kimia gitu ya. Jadi harapan saya kalian benar-benar paham tentang KLT ini. Makanya kenapa aku diberikan di online dan offline itu karena memang ini menjadi materi yang penting gitu ya untuk KLT ini. Baik, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan.